Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kansa dari kelas 4 dengan NPM 10120329. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Indrajati Wibowo. Mari kita simak videonya berikut ini. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu seputar tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luas dan informal. Selanjutnya kita akan mengenal bentuk dasar komunikasi. Apa aja sih bentuk-bentuk dasar dari komunikasi? Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contoh, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Berikut ini adalah tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Buff dalam Excellence in Business Communication, yaitu memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan mempermudah tugas-tugas khusus. Bagaimana memperbaiki komunikasi? Dalam melakukan komunikasi, terkadang komunikasi tersebut tidak efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Maka ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu yang pertama, persepsi. Seseorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Yang kedua, ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimis yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Yang terakhir, keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Next, perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis meliputi proses komposisi, penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan seleksi saluran dan media komunikasi. Proses komposisi atau composition proses penyusun pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu perancangan atau planning phase, pengorganisasian, dan revisi. Analisis audiens. Terdapat 2 cara untuk menganalisis audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Penentuan ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu yaitu teknik curah pendapat atau brainstorming. Brainstorming adalah memberikan keleluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Seleksi saluran dan media. Saluran komunikasi meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Penulisan dan revisi pesan bisnis.
Keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut, yaitu substansi pesan, mengedit isi, pengorganisasian dan gaya penulisan, mengedit mekanika atau teknis penulisan, mengedit format dan layout. Dan sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Selanjutnya pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Lalu membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu paragraf. Cara pengembangan paragraf tersebut adalah ilustrasi, perbandungan atau persamaan dan perbedaan, pembahasan sebab akibat, klasifikasi, dan pembahasan pemecahan masalah. Next, perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. A. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Tidak terorganisirnya pesan-pesan dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bertele-tele, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, menyajikan ide-ide secara tidak logis, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. B. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan yaitu yang pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. C. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline dapat dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline tahap 1, yaitu dengan memulai ide pokok, menyatakan poin-poin pendukung yang penting, mengilustrasi dengan bukti-bukti. Yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi, penyusunan outline tahap 2, yaitu dengan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Yang terakhir, saya akan bahas tentang penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. A. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. 1. Good news tentang pekerjaan. 2. Good news tentang produk. Pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan dan lain-lain. B. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news atau negatif. Berikut adalah cara pengorganisasian pesan-pesan bad news, yaitu yang pertama, menciptakan audience center tone. Nada atau intonasi dalam penyampaian pesan bad news harus memiliki spesifikasi seperti membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Usahakan fokus pada audiens tone dalam menyampaikan pesan-pesan bad news. Yang ketiga, memilih perencanaan organisasional. C. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Yang pertama, analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif.
Penyampaian pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. 2. Pertimbangan perbedaan budaya. 3. Memilih pendekatan organisasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.